Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fira Abdullah dari kelas A12. Kali ini saya akan mempresentasikan tugas dari mata kuliah Micro Teaching pertemuan 10 dengan topik keterampilan variasi stimulus. Yang pertama kita masuk di tujuan bagaimana kita melakukan variasi stimulus itu adalah yang pertama menciptakan suasana pembelajaran yang menarik perhatian dan tidak membosankan. Artinya kita dapat menguasai suasana atau sikon dari kelas tersebut, bagaimana cara menghadapi anak-anak agar tidak ribut atau tidak melakukan hal-hal yang di luar dari pembahasan. Yang kedua adalah meningkatkan antusias dan ketekunan serta partisipasi aktif siswa. Di sini menuntut kita agar dapat memberikan respon kepada siswa yang aktif, yang bertanya ataupun menjawab dan memberikan tanggapan. Kita dapat memberikan respon yang positif kepada siswa yang sering menanggapi atau memberikan jawaban dengan apa yang kita minta. Selanjutnya adalah prinsip melakukan variasi stimulus. Yang pertama, relevan dengan tujuan dan kemampuan anak atau siswa. Kedua, variasi lancar dan berkesinambungan. Kemudian terencana dan fleksibel. Artinya mungkin di sini adalah bagaimana kita mencapai tujuan pembelajaran dengan berdasarkan kemampuan serta prestasi anak-anak. Selanjutnya adalah jenis variasi. Nah, jenis variasi di sini ada 3. Pertama, proses pembelajaran, di mana yang dimaksud dengan proses pembelajaran adalah waktu di mana berlangsungnya pembelajaran atau pemberian materi dari pendidik kepada siswa. Kemudian yang kedua, media dan bahan pembelajaran. Media di sini termasuk sangat penting untuk mengetahui bagaimana cara respon anak. Itu media pembelajaran di sini atau bahan pembelajaran di sini berupa video atau menggunakan proyektor atau menggunakan gambar, sketsa dan lain-lain. Yang ketiga adalah pola interaksi. Pola interaksi di sini yang dimaksudkan adalah saling interaksi antara siswa dan guru maupun antara siswa saling menjawab dan menyanggah berbagai pertanyaan atau pendapat dari siswa yang lain. Berikutnya adalah proses pembelajaran. Nah, dalam proses pembelajaran di sini, di dalam pembelajaran itu ada beberapa poin. Yang pertama adalah pemusatan perhatian, kesenyapan, melakukan kontak pandang, gerakan badan dan mimik, dan pergantian posisi guru dalam kelas. Artinya di sini pemusatan perhatian di mana kita sebagai pendidik memberikan penjelasan materi dan siswa tersebut mengamati, melihat, mendengar apa yang kita sampaikan, dan siswa tersebut itu mengerti dan paham jika tidak ada gangguan dari siswa yang lain. Terus kelasnya itu tertib sementara guru mengajar, sementara guru memberikan pemahaman materi, siswa itu mendengarkan. Kemudian melakukan kontak pandang, artinya antara guru dan siswa harus ada interaksi yang aktif. Kemudian gerakan badan dan mimik sesuai dengan apa yang kita ucapkan. Misalnya kita bermain atau kita gembira, tentunya kita sebagai pendidik harus bisa mengekspresikan segala sesuatu apa yang mungkin bisa kita ekspresikan, kita berikan sesuai dengan materi tersebut. Kemudian pergantian posisi guru dalam kelas ini bukan hanya duduk atau berdiri di depan papan tulis, bisa juga di samping anak sambil memberikan praktek atau sebagai contoh model, misalnya sebagai contoh atau model agar siswa dapat mengerti apa yang kita bahas, apa yang kita berikan penjelasan sesuai dengan materi yang kita berikan. Selanjutnya adalah media dan bahan pembelajaran. Nah, tentunya media dan bahan pembelajaran di sini banyak
sekali manfaatnya. Terutama untuk kami yang berada di jenjang RA, kalau pakai media secara visual, audio visual, tentunya sangat bermanfaat karena siswa lebih aktif, mereka dapat melihat, mendengar apa yang kita bahas. Terus melalui media elektronik, misalnya HP, handphone, atau media yang dapat diraba berupa poster, dapat dilihat poster, kemudian disesuaikan dengan gerakan dengan pembahasan yang berlaku. Terakhir adalah pola interaksi. Pola interaksi di sini adalah yang di dalam kelas kita sebagai guru dan siswa. Nah, pola interaksi ini bisa hidup terjadi jika seorang guru mampu menghidupkan suasana kelas, mampu memberikan contoh, mampu memberikan gerakan, mampu memberikan penjelasan yang bagus, yang menarik kepada siswanya melalui media-media pembelajaran dan bahan ajar yang tadi saya sebutkan, misalnya proyektor atau melalui handphone. Kita dapat melihat timbal balik interpola interaktif antara siswa dan guru itu kita dapat melihat dari ekspresi yang siswa timbulkan atau yang siswa balikan kepada kita. Misalnya dalam pembelajaran siswa mampu dapat bertanya, menjawab, atau memberikan beberapa sanggahan ataupun memberikan beberapa penjelasan sesuai dengan materi yang diajarkan.